Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terusan tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa, kalian jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko alkohol di situ dan juga bisa beli parfum Kamuni di situ. Parfum Sultan harga merakyat dari Indonesia yang selalu menemani gue selama gue ada di Makkah dan Madinah. Dan buat kalian juga yang pengen umroh, sudah ada paket umroh, paket reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Ada adminnya di deskripsi video, langsung dicek sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita kali ini tentang ini orang nih. Ini makhluk satu nih ya, Kades Kohot, Arsin atau Asrin sih namanya itu, Arsin ya. Ini beredar surat Kejagung panggil Kades Arsin terkait kasus pagar laut, diminta bawa buku letter C Desa Kohot. Nah, ini memang sudah sewajarnya ini diperiksa, bila perlu ditangkap ini orang. Ya, kita baca dulu deh beritanya ya guys ya, kita baca. Ini dari suara.com, Kepala Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Sanip, tengah jadi sorotan terkait pagar laut di daerahnya. Kini beredar di media sosial surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung terhadap Kades Kohot. Ya. Dipantau di beberapa akun X Minggu 26 Januari 2025, beredar surat Berkop Kejaksaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 2025 yang ditujukan kepada Kepala Desa Kohot. Dalam keterangan surat itu tertulis pemanggilan itu sehubungan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangun SHGB di wilayah perairan laut Kabupaten Tangerang 2023-2024. Dalam surat itu Kades Kohot juga diminta memberikan dokumen beberapa buku letter C Desa Kohot terkait kepemilikan atas hak di areal pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Sebelumnya Kejaksaan Agung menyatakan tengah mendalami dugaan korupsi terkait penerbitan SHM dan SHGB di perairan Tangerang. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI, Harli Siregar, menyebut pihaknya saat ini sedang melakukan pemantauan. Selain juga melakukan kajian dalam rangka mendalami ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi di balik penerbitan SHGB dan SHM tersebut. Ya maksudnya udahlah. Ya panggil aja, rakyat pengen tahu. Ini nggak mungkin lah menurut kami. Ini dugaan kami nggak mungkin orang kayak Arsin ini nggak dapat apa-apa sampai ngebela-bela begitunya. Hah? Kepala Desa Kohot, Pakwaji, Kabupaten Tangerang, Arsin, kini menjadi sorotan. Pernyataannya tentang pagar laut jadi alasan utama. Ia mengklaim lahan pagar laut yang berada di wilayahnya itu dulu merupakan daratan yang dijadikan empang, tetapi tertutup laut karena abrasi. Itu kan sudah nggak masuk akal itu yang dia sampaikan nih Arsin nih. Hal itu disampaikan Kades Kohot kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid saat berkunjung ke area pagar laut. Setelah ditelusuri lebih jauh, pagar laut ternyata memiliki sertifikat hak guna bangun SHGB dan sertifikat hak milik SHM. Namun bila suatu lahan telah hilang secara fisik, itu membuat status lahan tersebut menjadi tanah musnah.
Oleh karenanya sertifikat tersebut dicabut hak miliknya oleh Menteri Nusron. Meskipun demikian, kejanggalan tersebut membuat netizen menggali lebih dalam profil dan kekayaan Kades Kohot. Berikut beberapa hal yang dapat ditemukan dari berbagai media. Kepala Desa Kohot bernama lengkap Arsin bin Sanip menjadi sorotan karena profil kekayaannya dan disebut tak sesuai dengan gaji yang diperoleh. Ia memiliki mobil Jeep Wrangler, Rubicon, dan Fortuner. Buset. Kesaksian dari pemilik akun X @bung_madin menyebut bahwa Kades itu tiba-tiba menjadi miliarder, memiliki 5 mobil mewah dan jam tangan ratusan juta. Netizen itu curiga Arsin memiliki misi tersembunyi dari sejak mencalonkan diri sebagai kepala desa tahun 2021. Modal kampanye pada saat itu sampai jual tanah dan diduga didukung orang tertentu. Tak hanya itu, kekayaan Arsin yang mencurigakan juga tampak dari pesta mewah 3 hari 3 malam dengan mengundang penyanyi dangdut Family Group. Pesta itu terjadi pada 20 Mei 2024. Nah, ya guys, itu ada juga yang posting itu. Ya, nih, itu Bang Madin itu ya. Kades Kohot yang tiba-tiba jadi miliarder. Dari mana duitnya? Kenapa Arsin Kades Kohot tiba-tiba jadi miliarder setelah jadi kades? Mobil dan hajatan mewah tapi rakyat menderita. Ini semua bau-bau proyek aguan. Kita bongkar biar jelas. Nah, jadi ini orang ini wajib diperiksa nih. Bila perlu ditahan. Memang sudah seharusnya kalau memang aparat penegak hukum itu mau benar-benar menegakkan hukum seadil-adilnya. Kita lihat tadi di postingan yang ini, apa kabar komentar netizen. Let's go guys. Ya, kita udah di postingannya Bung Madin ini ya, Kades Kohot yang tiba-tiba jadi miliarder. Dari mana duitnya? Nih, tuh banyak mobilnya anjir. Dari postingan ini, gaya hedon Arsin, Kepala Desa Kohot Kabupaten Tangerang, peliharaan Aguan Pik 2, memiliki 5 mobil mewah dan jam tangan ratusan juta. Wah. Tahun 2021 Arsin maju jadi kades. Modal kampanye gila-gilaan sampai jual tanah dan disokong orang dalam. Akhirnya dia menang dengan suara terbanyak, tapi ternyata dia punya misi tersembunyi. Ya. Arsin tahu Desa Kohot bakal jadi ladang duit dari proyek besar Agung Sedayu. Nggak pakai lama dia jadi boneka pengusaha buat amankan proyek. Desa, warga, nggak ada di kamus dia. Hal paling absurd, laut di Kohot tiba-tiba punya pajak bumi dan bangunan PBB. Laut bro, laut. Lahan yang abrasi pun diubah jadi lahan pajakan. Kok bisa? Jawabannya ada di tangan Arsin. Ayo, nih orang nih, memang ngeselin, mukanya ngeselin. Arsin ngaku cuma bantu ngurus PBB, tapi fakta di lapangan beda. Arsin diduga jadi maklar proyek aguan dengan fee miliaran. Transaksi 6 triliun rupiah, dia dapat 2,5% alias 150 miliar rupiah. Bangsat nggak tuh? Ayo. Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang dangdut Family Group. Semua itu dilakuin Arsin di 20 Mei 2024. Duitnya dari mana? Jelas bukan dari dana desa, tapi dari proyek gelap. Ya itu makanya sampai Rofi juga ikut bela ya. Sekarang Arsin kayak maling ke Panjen. Warga dan aktivis datang ke rumahnya buat tanya soal proyek pagar laut, tapi dia kabur, jarang nongol di rumah, takut nggak bisa jawab. Iya, emang ngeselin nih. Iya. Aguan bikin pagar laut 30,16 km di pantai Desa Kohot. Laut yang seharusnya milik negara diprivatisasi. Sementara itu Arsin cuma tutup mata dan hitung duit. Bangsat. Ya Allah, kemana kita harus aduin ini ya? KPK RI atau Kejaksaan RI? Ada yang bisa dipercaya? Nah, susah juga, tapi katanya ada kejaksaan yang udah manggil dia ya. Lurah Kohot ngeyel sebut lahan SHGB dulunya daratan. Nih lurah juga harus diperiksa sih. Iya memang, wajib. Manusia sampah.
Pengkhianat republik, rela jual negara demi oligarki, demi kepentingan pribadinya dan tidak peduli dengan kesusahan rakyatnya sendiri. Manusia sampah ini wajib diusut dan dihukum pidana. KPK RI, Kejaksaan RI, tolong dicek orang ini. LHKPN, tolong cek harta orang ini. Wah, udah jelas-jelasan begitu. Kurang bangsat apa? Tanah rakyat dihargai 30.000 per meter persegi. Wadah. Tangkap Kades Kohot, kenakan pasal TPPU. Mestinya sudah sewajarnya. Pak Presiden Prabowo, gimana dengan ini? Nah iya, Prabowo-nya nggak tahu lagi ngapain. Ditanya wartawan ngabur, dia ngumpet di balik sholat Jumat. Jangan lupakan sejarah kelam bangsa ini. Londo Ireng Sengkuni, hancurkan, lencapkan Londo Ireng Sengkuni dari NKRI. Seperti apa Londo Ireng Sengkuni reborn masa kini. Iya benar nih. Ini harus nih. Kades Kohot yang tiba-tiba jadi miliarder di-tag semua tuh ya. Silakan KPK RI dan bapak-bapak kepolisian. Aduh. Dan bapak-bapak Kejaksaan RI diajak ketemu oknum Kades ini, ditanya dari mana duitnya, ditunggu kabarnya. Iya, ini nggak tahu ini ya, beneran diperiksa sama kejaksaan atau kagak nih. Cuman buat gue, Kades Kohot ini, si Arsin bin Sanip ini wajib diperiksa, bila ketahuan salah wajib ditangkap. Nih udah nih, Londo Ireng banget kayaknya nih ya. Cireng lu sekarang. Dah gitu aja guys dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum di situ, dan bisa daftar umroh di situ. Daftar umroh paket reguler, paket titian barokah, paket 8 gratis 1. Langsung dicek sekarang guys. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.